Sore itu langit tampak muram, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum selesai. Di rumah kecil di ujung kampung, Alia duduk di teras bersama ibunya yang tengah batuk-batuk. Udara lembab, bau tanah bercampur asap kayu bakar dari dapur tetangga. Rumah mereka berdinding papan yang mulai rapuh, catnya mengelupas, dan atapnya bocor setiap kali hujan turun. Alia menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding ruang tamu. Lelaki sederhana dengan senyum hangat yang dulu menjadi pelindung mereka. Tapi kini, hanya tinggal kenangan. Ayahnya meninggal saat bekerja di proyek bangunan milik perusahaan besar. Saat itu, semua biaya rumah sakit tidak pernah diganti. Tak ada santunan, tak ada ucapan belasungkawa. Hanya kabar singkat bahwa kecelakaan itu adalah kesalahan sendiri. Sejak hari itu, dunia Alia berubah. Ibunya kehilangan semangat hidup, dan Alia belajar menelan pahitnya kenyataan. Ia bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, menjual gorengan di pinggir jalan, bahkan membantu di warung hanya untuk sekadar makan. Di hatinya, tumbuh bara yang tak pernah padam. Bara yang bernama dendam. Malam-malam sering ia habiskan di bawah cahaya lampu minyak, menatap langit dan berbisik lirih. Ayah, aku janji, aku akan balas semuanya. Orang yang membuat ayah menderita, akan merasakan hal yang sama. Ibunya sering melarangnya membenci siapapun, tapi Alia tak lagi percaya kata-kata lembut. Baginya, dunia terlalu kejam untuk dihuni orang baik. Tahun berganti, Alia tumbuh menjadi gadis muda yang kuat, namun tatapan matanya selalu menyimpan luka. Di pasar tempat ia bekerja, orang mengenalnya sebagai gadis pendiam yang jarang tersenyum. Tapi di balik diamnya, ada badai yang terus berputar dalam hati. Suatu malam, ketika ia tengah membantu seorang pedagang menutup lapak, Alia mendengar berita dari radio tua di warung kopi. Nama itu muncul lagi. Ardian Syah, pengusaha sukses, pemilik perusahaan properti besar di Jakarta. Lelaki yang namanya tertulis di slip gaji ayahnya sebelum kecelakaan. Alia tertegun. Dada berdebar. Nama itu seperti duri lama yang kembali menusuk. Ia tak pernah lupa. Ardian Syah, bos besar yang dulu menolak bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Kini hidupnya mewah, diwawancarai di televisi, disebut-sebut sebagai pengusaha dermawan. Dunia seolah menutup mata pada kenyataan yang sebenarnya. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia memandangi cahaya lampu jalan dari jendela kamarnya. Hatinya bergejolak. Dermawan? Orang baik? Bisiknya getir. Kau bahkan tak tahu bagaimana hidup kami setelah ayah pergi. Air mata menetes perlahan, tapi di balik tangis itu, tekadnya semakin bulat. Ia tak akan membiarkan hidupnya berakhir dalam kemiskinan dan kepedihan. Jika dunia menyanjung Ardian Syah, maka ia akan menjadi orang yang menyingkap wajah aslinya. Beberapa minggu kemudian, Alia memberanikan diri pergi ke kota. Ia membawa tas lusuh, selembar ijazah SMA, dan secari kertas berisi alamat kantor perusahaan Ardian Syah. Ia tahu langkah ini berisiko, tapi hanya itu jalan satu-satunya untuk mendekati musuhnya. Perjalanan menuju Jakarta seperti mimpi yang menegangkan. Ia menatap gedung-gedung tinggi dengan campuran kagum dan benci. Mobil-mobil mewah melintas cepat di jalanan, kontras dengan dirinya yang berjalan kaki sambil menenteng tas murah. Dunia terasa begitu jauh dari kehidupannya selama ini. Sesampainya di depan gedung kantor yang megah, Alia berdiri lama. Di sana tertulis nama besar, Ardian Syah Group. Tulisan itu berkilau di bawah sinar matahari. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, menahan emosi yang berputar di dada. Ini awalnya, gumamnya pelan. Aku akan masuk ke hidupmu, Ardian Syah. Dan aku akan membuatmu merasakan apa yang keluargaku rasakan. Hari itu, ia melangkah masuk ke dalam gedung dengan wajah tenang, menyembunyikan badai di balik senyumnya. Dunia di dalam gedung itu begitu berbeda. Orang-orang berpakaian rapi, wangi, sibuk dengan laptop dan berkas-berkas. Alia merasa kecil, tapi hatinya kuat. Ia tak datang untuk kalah. Setelah melalui wawancara sederhana untuk posisi magang administrasi, Alia diterima. Tak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Di dalam kantor itu, ia hanyalah gadis baru dengan semangat kerja tinggi. Tapi di dalam hatinya, ia menyimpan rencana. Rencana untuk menghancurkan seseorang yang bahkan tidak tahu ia masih hidup. Malam itu, setelah resmi diterima bekerja, Alia berjalan menyusuri trotoar kota.
Angin malam membawa aroma bensin dan suara klakson. Tapi entah kenapa, di antara hiruk-pikuk itu, ia merasa ayahnya berjalan bersamanya. Langkahnya mantap. Dendam yang dulu seperti api kecil, kini menyala menjadi kobaran besar. Ia memandang langit yang berkilau di atas gedung-gedung tinggi, dan dengan suara bergetar, ia berbisik, "Tunggu saja, Ardiansyah. Aku akan datang. Aku akan membuatmu menyesal pernah hidup dengan damai setelah menghancurkan keluargaku." Angin malam berembus lembut, seolah tahu akan datangnya badai baru dalam kehidupan dua manusia yang kelak akan saling mengubah takdir satu sama lain. Kalimat itu terus bergema di dada Alia sepanjang malam. Ia berbaring di kamar sewa mungil di belakang pasar kota, lampu temara menggantung di langit-langit, dan suara kendaraan dari jalan besar masih terdengar sayup. Hatinya panas, namun dalam kepalanya ia mulai menyusun rencana. Rencana untuk menuntaskan dendam yang ia simpan selama bertahun-tahun. Esok paginya, Alia berdiri di depan cermin. Rambutnya ia ikat rapi, wajahnya ia poles dengan bedak tipis. Ia mengenakan kemeja putih pinjaman dari tetangganya, meski sedikit kebesaran. Tapi baginya, penampilan sederhana itu sudah cukup. Ia tidak ingin mencuri perhatian siapapun, hanya ingin masuk dan bekerja dengan tenang. Di balik tatapan tenangnya, ada tekad dingin yang tumbuh semakin kuat. Langkah kakinya mantap saat memasuki gedung Ardiansyah Group untuk hari pertamanya. Resepsionis menyambut ramah, beberapa karyawan lewat dengan wajah sibuk. Di lift, Alia menatap pantulan dirinya di dinding logam. "Aku sudah di sini," bisiknya pelan. Sekarang semuanya dimulai. Bagian administrasi tempatnya bekerja tidak besar, tapi sibuk. Ia diberi meja di pojok ruangan, dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat sebagian kota Jakarta yang padat. Alia bekerja dengan rajin, mencatat, menyusun berkas, dan membantu rekan-rekannya. Semua berjalan baik, dan tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum sopannya, tersimpan amarah yang menunggu waktu meledak. Sore itu, ketika semua orang sudah pulang, Alia sengaja tinggal lebih lama. Ia pura-pura membereskan berkas, padahal matanya sibuk mengamati ruang rapat di ujung koridor. Dari balik kaca, ia melihat beberapa orang bersetelan jas keluar dari ruangan. Di tengah mereka, seorang pria berjalan dengan langkah tegap, suara rendahnya terdengar berwibawa. "Ardiansyah." Alia menahan napas. Dadanya bergetar. Itu pertama kalinya ia melihat pria itu dari dekat setelah bertahun-tahun. Lelaki berumur 40-an itu tampak tenang. Wibawa terpancar dari cara ia bicara dan menatap. Alia mengepalkan tangan. Ia ingin membencinya, tapi entah kenapa rasa benci itu kini bercampur dengan rasa lain yang tak ia mengerti. Beberapa hari berikutnya, Alia mulai memperhatikan gerak-gerik Ardiansyah. Ia tahu jadwalnya datang ke kantor setiap Senin dan Kamis, tahu jam makan siangnya, tahu siapa saja yang dekat dengannya. Semua informasi itu ia catat diam-diam. Ia ingin menemukan celah, kesalahan kecil yang bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkannya. Namun semakin lama ia bekerja, semakin banyak hal yang membuatnya bingung. Ia melihat bagaimana Ardiansyah memperlakukan karyawannya. Ia tidak sombong, bahkan sering berbicara santai dengan staf bawahannya. Ketika salah satu office bus sakit, Ardiansyah sendiri yang memberikan bantuan. Saat seorang karyawan wanita kesulitan membayar biaya sekolah anaknya, ia diam-diam menanggung biaya itu tanpa ingin dipublikasikan. Alia mulai goyah. Hatinya bertanya, apakah benar pria ini sekejam yang ia bayangkan? Tapi setiap kali ia mengingat wajah ayahnya di rumah sakit, luka lama itu kembali menganga. Ia menepis segala keraguan. "Semua orang bisa berpura-pura baik," gumamnya pelan. "Tapi aku tahu siapa dia sebenarnya." Suatu siang, saat jam istirahat, Alia duduk di kantin kantor sambil menatap keluar jendela. Temannya, Rini, menghampiri sambil membawa 2 gelas es teh. "Kamu kelihatan murung, Alia." "Capek, ya." Alia tersenyum tipis. "Tidak, hanya lelah sedikit. Bos besar tadi sempat lewat depan ruanganku. Ramah banget ya orangnya, sampai nyapa satpam segala." Alia menoleh, wajahnya menegang. "Bos besar? Maksudmu Pak Ardiansyah?" "Iya, katanya dulu dia mulai dari bawah juga, bukan keluarga kaya. Pantes saja rendah hati." Kata-kata itu seperti duri kecil yang menancap di hati Alia. Ia tak ingin mendengarnya. Dalam pikirannya,
Pria itu tetaplah musuh, bukan orang baik. Malam harinya, Alia memutuskan melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia sengaja lembur, menunggu semua orang pulang. Di ruang kerja sepi itu, ia berjalan menuju komputer bagian keuangan. Ia ingin melihat dokumen penting, mencari kesalahan kecil yang bisa ia sebarkan. Tapi saat membuka folder, langkahnya terhenti. Ada berkas dengan nama, donasi keluarga korban proyek 2008. Jantungnya berdegup. Ia membuka file itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, tertera daftar nama-nama pekerja dan keluarga korban kecelakaan yang menerima bantuan. Ia menelusuri satu persatu, hingga matanya membeku pada satu nama, almarhum Haris. Bantuan belum tersalurkan, alamat tidak ditemukan. Itu nama ayahnya. Haris, pekerja proyek yang meninggal di lokasi kerja bertahun-tahun lalu. Alia menatap layar itu lama. Dadanya sesak. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Ardiansyah ternyata sempat berusaha menolong keluarganya. Tapi alamat mereka waktu itu memang sudah pindah, karena ibunya menjual rumah untuk biaya berobat. Semua bantuan itu tak pernah sampai. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Semua bayangan dendam yang ia simpan bertahun-tahun tiba-tiba kabur. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa malu dan bingung yang menyesakan. Tidak mungkin, bisiknya. Dia tidak bisa sebaik ini. Tidak mungkin. Pintu ruangan berderit. Alia terlonjak. Ardiansyah berdiri di ambang pintu, memegang map di tangannya. Kamu masih di sini? Suaranya tenang. Sudah malam. Kenapa belum pulang? Alia terbata, menyembunyikan layar komputer di balik tubuhnya. Maaf, Pak, saya hanya menyelesaikan laporan. Ardiansyah tersenyum samar. Jangan terlalu memaksa diri. Hidup bukan hanya tentang bekerja. Kalimat sederhana itu menusuk hati Alia. Ia menunduk dalam diam, menahan getar suaranya. Ardiansyah berlalu pergi tanpa curiga, meninggalkan aroma parfum lembut dan jejak langkah yang membuat Alia semakin gelisah. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Lampu jalan memantul di genangan air hujan. Di kepalanya, suara Ardiansyah bergema terus-menerus. Ia ingin tetap membenci, tapi hatinya mulai melemah. Namun di ujung jalan, ia menatap langit dan berbisik pelan. Aku belum kalah. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Jika semua ini hanya topeng, aku akan membuka semuanya. Ia tidak sadar bahwa sejak malam itu, jalan hidupnya akan berubah perlahan. Dendam yang dulu ia yakini sebagai kekuatan, kini mulai bergeser menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan menguji hati dan keyakinannya lebih dalam dari apapun. Keesokan paginya, udara terasa berat. Alia berjalan menuju kantor dengan pikiran yang masih berantakan. Bayangan berkas yang ia baca semalam terus menghantui. Nama ayahnya, tulisan, bantuan belum tersalurkan, dan wajah Ardiansyah yang sempat menegurnya dengan ramah. Semuanya berputar di kepalanya tanpa henti. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap langkah terasa bimbang. Sesampainya di kantor, suasana tampak lebih sibuk dari biasanya. Orang-orang berlarian, membawa map dan laptop, bersiap untuk rapat besar bersama direktur utama. Alia duduk di mejanya, berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun ketika mendengar seseorang menyebut nama Ardiansyah, jantungnya berdegup kencang. Bos besar mau datang hari ini. Alia, kamu udah tahu? Kata Rini yang duduk di sebelahnya. Alia menatapnya sekilas, pura-pura santai. Iya, aku dengar. Katanya akan ada evaluasi proyek baru. Semua staf administrasi diminta hadir. Kamu juga. Alia menelan ludah. Ia tahu itu artinya satu hal. Ia akan bertemu langsung dengan pria yang selama ini ingin ia hancurkan. Beberapa jam kemudian, seluruh staf berkumpul di ruang rapat lantai 2. Ruangan itu luas dan dingin, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Di ujung meja panjang, kursi direktur utama masih kosong. Semua orang tampak gugup menunggu. Suara langkah terdengar dari luar, lalu pintu terbuka perlahan. Ardiansyah masuk dengan jas hitam sederhana, senyum tenang menghiasi wajahnya. Semua berdiri memberi salam hormat, termasuk Alia. Tapi di balik senyum sopannya, tangannya bergetar. Ini pertama kalinya ia menatap langsung wajah pria yang selama bertahun-tahun menghantui mimpinya. Suara Ardiansyah lembut namun berwibawa saat memulai rapat.
Ia berbicara tentang target perusahaan, kesejahteraan karyawan, dan pentingnya kejujuran dalam bekerja. Alia memperhatikan setiap kata, tapi pikirannya kacau. Ia mencoba menemukan tanda kesombongan, atau sikap angkuh seperti yang ia bayangkan. Tapi tak ada. Pria itu berbicara dengan penuh empati, menatap karyawan satu persatu seolah mereka semua penting baginya. Ketika rapat selesai, sebagian orang bergegas keluar. Alia masih duduk diam, mengatur napas yang terasa sesak. Ia belum sadar ketika seseorang berdiri di sampingnya. "Kamu karyawan baru, ya?" Suara itu familiar, hangat, dan dekat sekali. Alia menoleh perlahan. Ardiansyah berdiri di hadapannya. Tatapan matanya tajam namun ramah. "Iya, Pak," jawab Alia pelan, berusaha tenang. "Bagus. Terus belajar, ya. Dunia kerja itu tempat menempa diri, bukan sekadar cari uang." Alia hanya mengangguk. Suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam pikirannya, ia ingin menatap dengan kebencian, tapi matanya justru menangkap sesuatu yang lain, ketulusan. Saat Ardiansyah berjalan pergi, Alia menunduk dalam diam. Perasaannya campur aduk. Ia benci pria itu, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, dendam yang ia simpan terasa seperti beban, bukan kekuatan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Alia mulai sering melihat Ardiansyah di kantor. Kadang hanya sekilas di lorong, kadang di ruang makan karyawan. Setiap kali melihatnya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia mencoba tetap profesional, tapi pikirannya terus dipenuhi rasa ingin tahu. Suatu sore, hujan turun deras. Kantor mulai sepi, dan Alia masih sibuk memindahkan data di komputer. Ia tidak sadar bahwa semua karyawan lain sudah pulang. Ketika listrik tiba-tiba padam sesaat, ia terlonjak. Layar komputer mati, membuatnya panik. "Aduh, filenya belum tersimpan," gumamnya. Suara langkah mendekat dari belakang. "Masih lembur?" tanya seseorang. Alia menoleh cepat. Ardiansyah berdiri di pintu, memegang payung dan jas yang sedikit basah karena hujan. "Ah, maaf, Pak, saya hanya menyelesaikan sedikit pekerjaan." Ardiansyah tersenyum, berjalan masuk. "Semangatmu bagus. Tapi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang kita perlu berhenti sejenak untuk bisa melihat arah hidup kita." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Alia terasa menohok. Ia menunduk, menatap meja, menahan perasaan yang bergejolak. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan. Ardiansyah memperhatikan wajahnya sesaat. "Kamu mirip seseorang yang saya kenal dulu," katanya lirih. "Entah kenapa, tatapanmu mengingatkan saya pada masa lalu." Alia membeku. Ia ingin bertanya, tapi suara di tenggorokannya hilang. Ardiansyah tersenyum tipis, lalu berpamitan pergi. Setelah ia keluar, Alia terdiam lama. Jantungnya berdetak cepat. Kata-kata pria itu terus bergema. Mirip seseorang dari masa lalu? Apakah mungkin ia masih mengingat ayahnya? Keesokan harinya, Alia datang ke kantor lebih pagi. Ia duduk di meja kerjanya sambil menatap foto kecil ayahnya yang ia bawa diam-diam. "Andai ayah bisa lihat sekarang," bisiknya pelan. "Aku sudah di sini, di dekat orang itu." Tapi nada suaranya tidak lagi penuh amarah, melainkan kebingungan. Siang itu, sebuah kejadian kecil membuat segalanya berubah. Alia diminta mengantarkan berkas ke ruang kerja direktur utama. Ia menelan ludah saat mengetuk pintu. "Silakan masuk." Terdengar suara berat dari dalam. Ruang kerja Ardiansyah luas namun sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Ia duduk di balik meja besar, menandatangani beberapa dokumen. Alia menyerahkan map dengan tangan gemetar. "Terima kasih," katanya tanpa menatap. Tapi saat mata mereka akhirnya bertemu, waktu seolah berhenti. Ada sesuatu di tatapan itu, seolah keduanya pernah saling mengenal di kehidupan yang lain. "Nama kamu Alia, ya?" tanya Ardiansyah, kali ini suaranya lembut. "Iya, Pak." Nama yang indah. Artinya tinggi dan mulia, kan? Alia terkejut. "Iya, dari mana Bapak tahu?" Ardiansyah tersenyum samar. "Saya punya anak perempuan dulu, namanya juga hampir sama." Alia terdiam, bibirnya kering. Ia tak tahu harus menanggapinya bagaimana. Ia hanya tahu,
Dada kirinya terasa nyeri, seperti ada sesuatu yang hendak pecah. Ketika keluar dari ruangan itu, langkahnya goyah. Ia menahan air mata yang hampir jatuh. Semua yang ia yakini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dendam, kebencian, rasa sakit, semuanya kini bercampur dengan rasa iba dan penasaran. Di lift yang menurun perlahan, Alia memejamkan mata. Dalam hatinya, ia bertanya lirih, apakah mungkin aku salah selama ini? Namun sebelum hatinya menemukan jawaban, sesuatu di luar dugaannya akan segera terjadi. Sesuatu yang akan membuatnya bertemu kembali dengan pria itu, bukan di kantor, tapi dalam situasi yang jauh lebih dramatis dan tak terlupakan. Malam itu hujan turun tanpa henti. Langit Jakarta pekat, dan lampu jalan berpendar di genangan air yang menutupi aspal. Alia baru saja keluar dari minimarket setelah membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit di rumah kontrakan kecilnya. Ia melangkah tergesa, menggenggam payung murah yang hampir patah diterpa angin. Jalanan sepi, hanya suara hujan dan sesekali mobil melintas cepat. Saat menyeberang, cahaya terang menyilaukan matanya. Klakson mobil berbunyi keras. Dalam hitungan detik, tubuhnya terpaku, tak sempat menghindar. Namun sebelum sempat menjerit, seseorang menarik tangannya kuat-kuat ke sisi trotoar. Tubuhnya terjatuh, payungnya terlempar, dan dunia terasa berputar. "Maaf, kamu tidak apa-apa?" Suara itu dalam, panik, tapi lembut. Alia membuka mata perlahan, napasnya terengah. Di depan matanya, berdiri Ardiansyah dengan pakaian basah kuyup, wajahnya tegang karena cemas. "Pak, Ardiansyah?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Ya Tuhan, kamu Alia kan? Kamu luka?" Ia menunduk, memeriksa lutut Alia yang berdarah karena terjatuh. Tanpa pikir panjang, Ardiansyah membuka jasnya dan melilitkannya ke pundak Alia. "Kamu harus ke rumah sakit." Alia menolak, tapi tubuhnya lemas. Dalam kabur pandangannya, ia melihat pria itu memapahnya masuk ke mobil. Bau hujan bercampur parfum lembut memenuhi udara. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi hatinya terasa hangat aneh. Di tengah kesakitan itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa aman di dekat orang yang seharusnya ia benci. Malam itu, Ardiansyah menunggui Alia di rumah sakit. Ia memanggil dokter, membayar biaya pengobatan, bahkan memastikan ibunya juga mendapat perawatan setelah tahu kondisi keluarganya dari alamat di KTP Alia. Ketika Alia sadar beberapa jam kemudian, ia melihat sosok pria itu tertidur di kursi, kepala bersandar di dinding, wajahnya terlihat letih tapi tenang. Hati Alia bergetar. Ia tak pernah membayangkan pria itu akan memperlakukan dirinya seperti ini. "Kenapa dia begitu baik?" bisiknya lirih. Air mata menetes tanpa ia sadari. Keesokan paginya, Ardiansyah masih di sana. Ia tersenyum ketika Alia terbangun. "Bagaimana? Sudah lebih baik?" tanyanya. Alia hanya mengangguk. Suaranya tercekat. Ia ingin berterima kasih, tapi kata-kata tak sanggup keluar. "Jangan khawatir soal biaya. Semua sudah saya tangani. Fokus saja sembuh," katanya pelan. "Kalau kamu butuh waktu istirahat, saya akan minta bagian personalia menunda tugasmu beberapa hari." Hatinya seperti ditusuk. Dendam yang dulu membara kini berubah menjadi bara kecil yang hampir padam. Tapi saat Ardiansyah pergi meninggalkan ruangan, Alia menunduk dan menatap tangannya sendiri. Di balik rasa hangat itu, ada sesuatu yang lain, rasa takut. Takut bahwa perasaannya mulai berubah. Beberapa hari kemudian, Alia kembali bekerja. Tubuhnya masih lemah, tapi semangatnya anehnya justru meningkat. Setiap kali melihat Ardiansyah lewat, hatinya berdebar. Ia membenci perasaan itu, merasa bersalah karena pernah berniat buruk pada pria yang kini malah menolongnya. Namun di sisi lain, ia masih menyimpan tujuan lama yang belum selesai. Suatu sore, ketika seluruh karyawan bersiap pulang, Alia duduk di mejanya sendirian. Ia membuka komputer, mengakses file perusahaan, dan menatap data-data proyek rahasia yang pernah ia salin diam-diam. Dokumen itu berisi rincian tender besar yang akan diumumkan bulan depan. Jika ia menyebarkannya ke pihak luar, citra perusahaan bisa hancur. Itu rencana awalnya. Tangannya gemetar di atas keyboard. "Kalau aku lakukan ini, aku menang," bisiknya. "Ayah, ini pembalasan untukmu." Tapi bayangan wajah Ardiansyah malam itu muncul lagi. Pria yang menolongnya di tengah hujan, yang menutupi tubuhnya dengan jas,
yang menungguinya di rumah sakit tanpa pamrih. Seketika tangannya berhenti mengetik. Nafasnya berat, matanya panas. Kenapa aku tidak bisa membencinya lagi? Suaranya serak menahan air mata. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Alia cepat-cepat meminimalkan layar. Masih di sini. Suara itu lagi. Ardiansyah berdiri di ambang pintu, membawa 2 cangkir kopi. Saya pikir kamu sudah pulang. Alia menoleh cepat, berusaha tenang. Saya baru mau, Pak. Ardiansyah berjalan mendekat dan meletakkan 1 cangkir di mejanya. Kopi hangat. Kamu kelihatan lelah. Terima kasih, jawabnya pelan, menunduk agar pria itu tak melihat wajahnya yang memerah. Mereka diam beberapa saat. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Ardiansyah menatap keluar, lalu berkata perlahan, kamu tahu, Alia, hidup itu kadang aneh. Orang yang kita kira musuh, bisa saja sebenarnya sedang berusaha melindungi kita dengan caranya sendiri. Kata-kata itu menghantam batin Alia. Ia menggenggam cangkir erat-erat. Suaranya gemetar saat menjawab, kadang kita terlambat menyadari hal itu, Pak. Ardiansyah menoleh, menatap wajahnya dengan lembut. Tidak pernah terlambat untuk memperbaiki apapun. Selama hati kita masih mau belajar memahami. Setelah pria itu pergi, Alia tak bisa menahan air mata. Ia mematikan komputer dan menyandarkan kepala di meja. Di antara isak kecilnya, ia berbisik, aku datang untuk menghancurkanmu, tapi kenapa justru kamu yang membuatku merasa hidup kembali? Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagi Alia. Ia masih membawa niat balas dendam, tapi hatinya kini penuh pertarungan. Setiap kebaikan kecil yang dilakukan Ardiansyah menambah beban di pikirannya. Ia tak lagi yakin siapa yang benar dan siapa yang salah. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Di tengah jalan, ia melihat anak kecil menangis di bawah hujan, mencari ibunya. Tanpa pikir panjang, Alia berlari menghampiri, menenangkan anak itu, dan mengantarnya pulang ke rumahnya yang sederhana di gang sempit. Saat sang ibu menangis berterima kasih, Alia terpaku melihat foto keluarga di dinding. Di sana, Ardiansyah sedang berdiri bersama anak-anak panti. Ia baru tahu, ternyata rumah itu adalah rumah asuhan yang dibantu Ardiansyah selama bertahun-tahun. Alia berdiri lama di depan pintu, hujan mengguyur tubuhnya. Air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Ternyata, aku salah menilai. Namun sebelum sempat melangkah pergi, teleponnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya membuat darahnya membeku. Kau mau tahu siapa sebenarnya Ardiansyah? Datanglah ke gedung lama Proyek Timur, besok malam. Semua kebohongannya akan terbongkar. Alia terpaku. Matanya membesar. Hatinya kembali bergetar antara kebencian yang lama dan keraguan yang baru. Ia tahu, apapun yang menunggunya besok malam, akan mengubah segalanya. Malam itu, Alia nyaris tidak bisa memejamkan mata. Suara hujan yang menetes di atap kontrakannya terdengar seperti detak waktu yang mempercepat langkahnya menuju sesuatu yang belum ia pahami. Pesan misterius itu terus berputar di kepalanya, mengguncang segala keraguan yang baru saja mulai tenang. Semua kebohongannya akan terbongkar. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan apa maksudnya kebohongan? Ketika fajar tiba, Alia menatap wajah ibunya yang masih tertidur lemah. Ada rasa bersalah yang menyelinap di dada. Ia berjanji akan kembali malam nanti, setelah mengetahui kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi di balik nama besar Ardiansyah. Hari di kantor berjalan lambat. Ardiansyah tampak sibuk dengan beberapa tamu penting. Dari kejauhan, Alia melihat sosoknya bercengkerama dengan senyum tenang, membicarakan proyek baru dengan para investor. Semua tampak sempurna, tapi bagi Alia, justru kesempurnaan itulah yang membuatnya curiga. Mungkin di balik senyum lembut itu, ada sesuatu yang tidak terlihat. Sore menjelang malam, langit memerah. Alia berpura-pura pulang lebih awal. Ia mengganti bajunya dengan jaket gelap dan berangkat menuju lokasi yang disebut dalam pesan. Sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai di kawasan Proyek Timur. Jalan menuju sana sepi dan gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup dan bunyi anjing menggonggong di kejauhan. Sesampainya di sana, gedung itu tampak menyeramkan. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan angin malam berdesir lewat celah-celah dinding. Alia melangkah perlahan masuk. Bau lembab dan debu menyergap hidungnya. Siapapun kamu,
Tunjukkan dirimu, gumamnya pelan, suaranya bergetar. Dari kegelapan, muncul seorang pria berjas lusuh dengan topi menutupi wajah. Ia membawa map tebal di tangan. Kau Alia, bukan? Iya. Siapa kau? Pria itu mendekat sedikit. Seseorang yang dulu pernah bekerja untuk Ardiansyah. Aku tahu apa yang dia sembunyikan. Alia menatapnya curiga. Kau yang kirim pesan itu? Ya. Ia mengulurkan map itu. Buka ini. Semua bukti tentang siapa dia sebenarnya ada di dalam. Alia membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto proyek lama, laporan keuangan, dan surat-surat yang tampak seperti kontrak kerja. Ia membaca sekilas, matanya membesar. Tapi ini semua tentang kecelakaan ayahku. Benar, kata pria itu cepat. Dan Ardiansyah adalah orang yang menandatangani izin proyek itu tanpa keselamatan yang layak. Kalau dia tidak memaksa lembur waktu itu, ayahmu tidak akan mati. Alia mematung. Dada terasa sesak. Semua luka lama terbuka lagi. Jadi benar, dia penyebabnya. Lebih dari itu, lanjut pria itu. Setelah kejadian itu, dia menutup kasus, menyuap pihak keamanan proyek, dan bersembunyi di balik citra dermawannya. Kau kira kenapa hidupnya sekarang begitu mulus? Alia terdiam. Matanya menatap berkas itu lama. Logikanya percaya, tapi hatinya berontak. Ada bagian dirinya yang tidak bisa menerima begitu saja. Kenapa kau memberitahuku ini? Tanyanya curiga. Pria itu menatap tajam. Karena aku tahu kau dekat dengannya. Kau bisa menjatuhkannya dari dalam. Aku hanya ingin keadilan untuk orang-orang yang dia rugikan. Sebelum Alia sempat menjawab, pria itu pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian di dalam gedung gelap dengan tumpukan berkas di tangan. Suara langkahnya menghilang, hanya angin malam yang menggema di antara dinding kosong. Alia menatap map itu lama, lalu menutupnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya berkecamuk. Jika semua ini benar, berarti Ardiansyah bukan orang baik seperti yang ia lihat. Tapi jika semua ini jebakan, bagaimana jika ada orang yang sengaja memanfaatkan dirinya? Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah lemah. Hujan turun pelan, membasahi wajahnya. Di tengah jalan, pikirannya mulai dipenuhi konflik yang berat, antara dendam lama yang kembali menyala, dan rasa kasih yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Keesokan paginya, kantor terasa tegang. Ardiansyah tampak murung, dan beberapa orang berbicara pelan tentang rumor bocornya data proyek. Alia langsung panik. Apakah berkas-berkas itu ada hubungannya dengan kejadian ini? Ia ingin menemuinya, tapi rasa takut menahan langkah. Hingga akhirnya, ia dipanggil ke ruang kerja direktur. Pintu tertutup. Suasana hening. Ardiansyah berdiri di dekat jendela, menatap hujan di luar. Alia, ucapnya perlahan tanpa menoleh. Kau sudah lama bekerja di sini, kan? Belum lama, Pak. Lalu kenapa aku merasa seolah sudah mengenalmu jauh sebelum itu? Alia terdiam. Ardiansyah berbalik, menatapnya dengan mata yang tampak lelah. Kau tahu, aku pernah kehilangan seorang karyawan yang sangat berharga. Seorang pria jujur, pekerja keras, yang meninggal di proyek beberapa tahun lalu. Sampai sekarang aku masih menyalahkan diriku sendiri karena tidak bisa menjaganya. Alia tertegun. Suaranya serak ketika bertanya, Bapak masih ingat namanya? Bagaimana aku bisa lupa? Jawabnya lirih. Namanya Haris. Dunia Alia seakan berhenti. Nafasnya tercekat, mata berair. Ia memalingkan wajah agar air matanya tak terlihat. Ardiansyah melanjutkan, aku sudah mencoba mencari keluarganya, tapi tak pernah kutemukan. Aku hanya bisa berdoa, semoga keluarganya suatu hari bisa memaafkan aku. Suara itu tulus. Tak ada nada pembelaan, tak ada kebohongan. Alia hampir tak sanggup berdiri. Map di dalam tasnya terasa berat, seperti membawa beban yang tidak seharusnya ia pikul. Saat ia meninggalkan ruangan itu, jantungnya berdegup cepat. Dunia di sekelilingnya seolah kabur. Ia berlari menuju toilet dan menangis di dalam. Kalau semua ini benar, kenapa dia menyesal? Kenapa dia begitu peduli? Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, teleponnya berdering lagi. Pesan baru masuk dari nomor misterius yang sama.
Kalau kau ragu, buktinya ada di laptop ruang direksi malam ini. Akses file dengan nama Proyek Timur Lama. Lihat sendiri siapa dia sebenarnya. Alia menatap pesan itu lama. Tangannya gemetar. Ia tahu, malam ini akan menentukan segalanya. Apakah Ardiansyah adalah penjahat seperti yang dikatakan pria itu, atau justru orang yang menanggung dosa yang bukan sepenuhnya miliknya? Di luar, hujan kembali turun deras. Petir menyambar langit hitam. Dan di dalam hati Alia, dua suara bertarung, suara dendam yang meminta balas, dan suara lembut yang memohon pengampunan. Malam itu akan menjadi awal dari kebenaran, atau kehancuran. Hujan turun semakin deras, menelan suara kota dalam gemuruh air dan petir. Alia berdiri di depan gedung Ardiansyah Group dengan jas hujan tipis dan tangan menggigil. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Semua karyawan sudah pulang, gedung tampak sepi dan gelap, hanya beberapa lampu di lantai atas yang masih menyala. Di sanalah ruang kerja direktur berada. Di sanalah semua jawaban mungkin tersembunyi. Alia melangkah perlahan ke dalam lobi yang sunyi. Setiap langkahnya menggema, menimbulkan gema yang terdengar seperti bisikan masa lalu. Tangannya gemetar saat menempelkan kartu akses. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka. Ia masuk. Lift bergerak pelan ke lantai atas, dan setiap detik terasa begitu panjang. Dalam pikirannya, dua bayangan saling bertarung. Wajah Ardiansyah yang menolongnya di bawah hujan, dan suara pria misterius yang menuduhnya pembunuh. Alia menggenggam ponselnya erat, siap merekam jika benar ada bukti kebohongan. Ketika sampai di lantai direksi, suasana begitu sunyi. Lampu ruang kerja Ardiansyah masih menyala samar. Pintu tidak terkunci. Alia masuk perlahan, jantungnya berdegup kencang. Di meja besar itu, laptop hitam terbuka dengan layar redup. Ia mencari file dengan nama Proyek Timur Lama. File itu benar-benar ada. Ia mengkliknya. Dokumen terbuka perlahan. Data demi data muncul di layar. Laporan kecelakaan proyek, surat pernyataan, tanda tangan kontraktor. Alia membaca dengan mata yang bergetar. Semakin ia membaca, semakin kabur pandangannya. Di sana tertulis jelas, bukan Ardiansyah yang memberi perintah lembur malam itu. Justru kepala proyek yang memaksa pekerja bertahan hingga larut tanpa izin. Ada catatan kecil di bawah, kecelakaan terjadi di luar sepengetahuan pimpinan utama. Tindakan disipliner telah diambil terhadap penanggung jawab proyek. Alia terpaku. Air matanya menetes di keyboard. Jadi, bukan dia, bisiknya pelan. Bukan dia yang bersalah. Namun sebelum ia sempat menutup file itu, pintu ruang kerja terbuka keras. Ardiansyah berdiri di sana, wajahnya terkejut melihat Alia di depan laptopnya. Alia? Suaranya dalam, bingung. Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam begini? Alia panik. Ia berdiri terburu-buru, hampir menjatuhkan kursi. Saya hanya. Ardiansyah melangkah mendekat. Kau mengakses file rahasia perusahaan. Nafas Alia memburu. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam sorot mata Ardiansyah ada kebingungan, bukan kemarahan. Kenapa? Alia? Ada apa sebenarnya? Tanyanya lagi, nada suaranya kini lebih lembut. Alia tak mampu lagi menahan air mata. Saya hanya ingin tahu kebenaran, Pak. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian ayah saya. Ruangan mendadak hening. Hujan di luar semakin keras. Ardiansyah menatap Alia lama, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Ayahmu? Alia mengangguk pelan. Ayah saya. Haris, pekerja yang meninggal di Proyek Timur. Dan Bapak adalah pemilik perusahaan waktu itu. Ardiansyah tertegun. Tangannya gemetar. Suara napasnya berat. Tuhan, jadi kau putri Haris? Alia menunduk. Air matanya jatuh deras. Saya datang untuk membalas dendam. Saya ingin menghancurkan hidup Bapak. Tapi sekarang, suaranya pecah. Saya tidak tahu lagi siapa yang harus saya benci. Ardiansyah berjalan mendekat, lalu berhenti di depan Alia. Tatapan matanya tajam tapi penuh perasaan. Kau berhak marah. Aku pantas disalahkan karena tidak mampu menjaga ayahmu. Tapi percayalah, sejak hari itu, aku tidak pernah hidup tenang. Aku mencari keluarganya. Aku ingin menebus kesalahan itu, tapi aku tak pernah berhasil menemukan kalian.
Alia menutup wajahnya. Isak tangisnya pecah. Kenapa? Kenapa Bapak tidak berhenti mencari? Ardiansyah tersenyum sedih. Karena aku tahu, seseorang di luar sana pasti masih menyimpan luka. Aku ingin menenangkannya, meski aku tidak tahu siapa. Malam itu, dua jiwa yang selama ini terpisah oleh dendam akhirnya saling menatap tanpa kebencian. Tapi justru di momen itu, bahaya datang tanpa peringatan. Petir menyambar keras, disusul suara ledakan kecil dari panel listrik di luar ruangan. Api muncul dari kabel yang korslet. Dalam hitungan detik, asap mulai mengepul, alarm berbunyi nyaring. Gedung bergetar. Alia, cepat keluar. Ardiansyah menarik tangannya, memimpin ke arah pintu. Tapi sebagian langit-langit ambruk, menghalangi jalan keluar. Api menjalar cepat di karpet dan tirai. Alia batuk keras, matanya perih oleh asap. Bapak, hati-hati. Ia mencoba menarik Ardiansyah ke sisi lain ruangan, tapi suara sirene semakin keras. Ardiansyah berusaha menendang pintu darurat, namun panas semakin menggila. Dalam kabut asap itu, ia melepas jasnya dan menutupi wajah Alia. Kamu keluar duluan. Aku di belakangmu. Tapi, cepat, Alia, lari. Dengan susah payah, Alia merangkak ke arah lorong sempit yang masih terbuka. Namun tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar. Sebuah balok besar jatuh, menghantam bahu Ardiansyah. Pria itu terjatuh. Pak Ardiansyah, teriak Alia panik. Ia berlari kembali, berusaha mengangkat balok berat itu dengan tenaga yang tersisa. Asap tebal membuat napasnya tersengal. Tolong, ada orang di sini, teriaknya keras. Tapi tidak ada jawaban selain suara api yang mengamuk. Alia menangis, tubuhnya gemetar, namun ia tak menyerah. Ia mendorong balok itu dengan sekuat tenaga. Jangan mati, Pak. Jangan tinggalkan saya juga. Akhirnya, beberapa petugas keamanan datang, menarik mereka berdua keluar. Nafas Alia nyaris habis. Ia melihat Ardiansyah tak sadarkan diri di pelukannya. Wajahnya pucat penuh debu. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, Alia duduk di samping ranjangnya. Dokter berkata kondisinya stabil, tapi butuh istirahat total. Alia menatap tangan pria itu, lalu menggenggamnya erat. Bapak, dulu aku datang untuk menghancurkanmu, tapi justru Bapak yang menyelamatkan nyawaku. Berkali-kali. Air mata jatuh di punggung tangan itu. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing, dan cahaya pagi menembus tirai tipis kamar. Hujan sudah reda, tapi di dalam hati Alia, badai baru saja dimulai. Karena setelah malam itu, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi menyapa dengan sinar lembut yang menembus kaca rumah sakit. Udara masih beraroma obat dan alkohol, sunyi hanya diselingi langkah perawat yang lalu lalang. Alia duduk di kursi samping ranjang, matanya menatap wajah Ardiansyah yang masih tertidur lemah. Wajah yang dulu ia benci, kini justru menimbulkan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menggenggam tangan pria itu perlahan. Jantungnya berdegup pelan tapi pasti. Semua kenangan pahit yang dulu ia kumpulkan seperti batu di dada, kini mulai retak satu persatu. Lelaki yang selama ini ia yakini sebagai musuh, justru orang yang berkali-kali melindunginya dari bahaya, bahkan tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Kenapa kamu begitu baik, Pak? Bahkan setelah tahu aku datang dengan niat buruk, bisiknya lirih. Tak ada jawaban, hanya napas pelan dari pria itu yang membuat dadanya naik turun. Alia menunduk, air mata jatuh di sela jarinya. Ia merasa kecil, hina, dan bersalah. Beberapa jam kemudian, Ardiansyah mulai sadar. Tatapannya kabur sejenak sebelum akhirnya berhenti pada wajah Alia. Kamu di sini? Suaranya serak tapi lembut. Alia cepat-cepat menghapus air mata. Iya, Pak. Bapak sudah sadar. Ardiansyah tersenyum tipis. Seharusnya kamu istirahat juga. Aku baik-baik saja. Kata dokter, Bapak perlu banyak beristirahat, jawab Alia pelan. Tulang bahu Bapak retak. Ardiansyah tertawa kecil, meski wajahnya meringis menahan sakit. Sudah biasa. Luka kecil, tidak apa-apa. Alia menatapnya lama. Ada sesuatu di senyum itu yang membuat hatinya bergetar. Bapak kenapa selalu menanggung semua sendiri? Bahkan saat disalahpahami. Ardiansyah menatap langit-langit kamar.
Karena kadang, penjelasan tidak selalu dibutuhkan. Waktu akan menunjukkan kebenaran lebih jujur daripada kata-kata. Kalimat itu menusuk dalam. Alia menunduk, jari-jarinya mengepal di pangkuan. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Hari demi hari berlalu, dan Alia selalu datang ke rumah sakit selepas kerja. Ia membawa makanan, membacakan berita ringan, bahkan membantu mengganti perban di bahu Ardiansyah. Perlahan, jarak di antara mereka menyempit tanpa disadari. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Alia memandangi langit dari jendela kamar. "Dulu aku pikir dunia ini tidak adil," katanya pelan. Ardiansyah menoleh. "Dan sekarang?" Alia tersenyum samar. "Sekarang aku tahu, kadang Tuhan menunda jawaban bukan karena tidak peduli, tapi karena Dia ingin kita belajar lebih dulu." Ardiansyah menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu banyak berpikir untuk seseorang seusiamu." "Karena hidup memaksa saya berpikir, Pak," jawabnya jujur. Keheningan mengisi ruangan. Angin sore masuk lewat jendela, membawa aroma hujan yang baru reda. Dalam diam itu, sesuatu tumbuh tanpa nama di hati mereka. Bukan cinta yang meledak, tapi rasa hangat yang menenangkan. Rasa saling memahami. Namun di luar sana, badai belum benar-benar berhenti. Beberapa hari setelah Ardiansyah diperbolehkan pulang, berita mengejutkan muncul di media. Ada laporan anonim yang menuduh perusahaan Ardiansyah melakukan penggelapan dana bantuan sosial. Berita itu menyebar cepat. Nama baik Ardiansyah hancur dalam semalam. Kantor menjadi heboh. Wartawan berdatangan, telepon perusahaan berdering tanpa henti. Alia nyaris tak bisa bernapas membaca berita itu. Ia tahu persis, tuduhan itu tidak benar. Tapi di matanya sendiri, banyak orang mulai menjauh dari Ardiansyah. Sore itu, Ardiansyah datang ke kantor meski tubuhnya belum pulih. Wajahnya pucat tapi matanya tetap tegas. Ia berdiri di depan semua karyawan, berbicara dengan suara tenang. "Kalau kalian ingin tahu kebenaran, tunggu hasil investigasi. Aku tidak akan lari. Aku tidak pernah mengambil 1 rupiah pun dari dana itu. Tapi jika kalian merasa harus menjauh, aku tidak menyalahkan." Suasana kantor sunyi. Tak ada yang berani bicara. Alia menggigit bibir menahan tangis. Setelah semua yang pria itu lalui, kini ia harus menghadapi fitnah baru. Malamnya, Alia pergi ke rumah Ardiansyah. Rumah besar itu tampak sepi, hanya beberapa lampu halaman menyala. Ia menekan bel, dan pintu dibuka oleh penjaga. Ardiansyah sedang duduk di ruang tamu, memandangi berkas-berkas di meja. "Pak," suara Alia pelan. "Saya tahu Bapak tidak bersalah. Saya percaya." Ardiansyah menatapnya, matanya sedikit berair. "Terima kasih. Tapi kepercayaan itu akan diuji oleh waktu." "Saya tidak akan diam, Pak. Saya akan cari siapa yang menyebarkan fitnah itu." Pria itu menggeleng. "Tidak perlu, Alia. Dunia kadang kejam, tapi jika kita terus berbuat baik, kebenaran akan menemukan jalannya." Alia menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang masih bisa setenang itu setelah dijatuhkan sedemikian dalam? Tapi malam itu, saat ia hendak pamit, Ardiansyah berkata sesuatu yang membuat langkahnya terhenti di pintu. "Terima kasih, Alia. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Alia menatapnya lama, dadanya terasa penuh. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. "Karena Bapak sudah menyelamatkan hidup saya, bukan hanya waktu itu di jalan, tapi juga dari kebencian yang hampir membuat saya hancur." Ardiansyah tersenyum. "Kamu gadis yang kuat. Jangan biarkan masa lalu menutup masa depanmu." Malam itu, Alia berjalan pulang dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Di bawah cahaya lampu jalan, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia sadar, hatinya sudah berubah sepenuhnya. Dendam yang dulu ia pelihara telah berubah menjadi kasih yang tulus. Namun di balik keheningan malam, seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan, sosok yang sama yang dulu memberinya map dan pesan misterius. Wajahnya tersenyum miring, menatap Alia dengan tatapan gelap. "Permainan baru saja dimulai," gumamnya pelan. Alia tak tahu, badai berikutnya sudah menunggu di balik ketenangan yang baru ia temukan. Dan kali ini, bukan hanya nama baik Ardiansyah yang akan dipertaruhkan, tapi juga hatinya sendiri.
Keesokan harinya, suasana kantor berubah menjadi tegang. Polisi datang membawa surat penyelidikan, dan Ardiansyah diminta hadir untuk memberikan keterangan. Wartawan menunggu di luar gedung, kamera berjejer di trotoar, meneriakkan pertanyaan tanpa henti. Alia hanya bisa menatap dari kejauhan, dadanya terasa sesak. Ardiansyah melangkah tenang ke mobil hitam yang menjemputnya. Tak ada rasa takut di wajahnya, hanya kelelahan yang dalam. Saat ia melewati Alia, pandangan mereka bertemu sesaat. Satu anggukan kecil dari pria itu terasa seperti pesan tak terucap, percayalah. Sore itu, hujan turun deras. Alia duduk di ruang kerjanya, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ia memutar ulang semua kejadian, map misterius, pesan anonim, tuduhan di media, dan tiba-tiba, sesuatu terasa janggal. Semua ini terlalu rapi, seolah dirancang dengan sengaja untuk menjatuhkan Ardiansyah. Ia membuka kembali berkas-berkas lama yang sempat ia simpan. Di antara kertas itu, ada satu logo perusahaan kecil di sudut bawah surat kontrak, logo yang sama dengan perusahaan milik pria misterius yang pernah menemuinya di gedung tua. Enggak mungkin. Alia berdiri, wajahnya pucat. Semua kepingan mulai menyatu di kepalanya. Pria itu bukan korban. Ia dalang sebenarnya. Tanpa berpikir panjang, Alia berlari keluar kantor, hujan mengguyur tubuhnya. Ia menuju alamat lama yang dulu tertulis di map, gudang tua tempat pria itu pernah muncul. Di sana, ia menemukan tumpukan dokumen, komputer, dan bukti manipulasi keuangan yang mencatut nama Ardiansyah. Semuanya palsu. Semua rekayasa. Suara langkah terdengar di belakangnya. Kau seharusnya tidak datang lagi ke sini, Alia. Alia berbalik cepat. Pria itu berdiri di ambang pintu, tersenyum dingin. Jadi ini semua kerjaanmu? Suaranya bergetar penuh emosi. Pria itu tertawa pelan. Ardiansyah menghancurkan hidupku bertahun-tahun lalu. Sekarang giliranku menghancurkan hidupnya. Kau hanya pion kecil yang kupakai. Alia menatapnya dengan mata berkilat marah. Tidak, Bapak salah. Dia bukan orang jahat. Bapaklah yang haus dendam. Pria itu melangkah mendekat, wajahnya gelap. Terlambat, Alia. Semua sudah berjalan. Besok, dia akan dianggap bersalah oleh semua orang. Namun sebelum pria itu sempat berbuat apa-apa, suara sirene polisi terdengar mendekat. Alia dengan cepat menekan tombol panggilan darurat di ponselnya. Polisi masuk, menangkap pria itu yang mencoba melarikan diri. Beberapa jam kemudian, semua bukti diserahkan ke pihak berwajib. Malam itu juga, Ardiansyah dibebaskan dari tuduhan. Nama baiknya dipulihkan. Saat ia keluar dari kantor polisi, Alia berdiri di bawah hujan, menunggunya. Tatapan mereka bertemu dalam diam yang panjang. Ardiansyah mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh arti. Kamu datang untuk membalas dendam, katanya perlahan. Tapi justru kamu yang membebaskanku dari dendam orang lain. Alia tak kuasa menahan air mata. Dalam pelukan hujan malam itu, dua hati yang dulu terpisah oleh kebencian akhirnya dipersatukan oleh kebenaran. Namun setelah semuanya reda, Alia justru merasa hampa. Dendam yang selama ini menjadi bahan bakar hidupnya telah padam. Kini yang tersisa hanyalah keheningan, dan perasaan yang tumbuh tanpa ia sadari. Ia memandang Ardiansyah yang berdiri di depannya, dengan pakaian basah kuyup, wajah lelah tapi penuh ketulusan. Pria itu tersenyum kecil, menatapnya seperti seorang ayah yang menemukan kembali anak yang hilang. Kamu gadis yang kuat, Alia, katanya lembut. Kau datang dengan amarah, tapi pulang membawa kejujuran. Alia menunduk, air matanya bercampur dengan sisa hujan. Saya datang untuk menghancurkan Bapak, tapi ternyata Bapak yang justru menyelamatkan hidup saya berkali-kali. Ardiansyah mendekat selangkah, menepuk bahunya perlahan. Terkadang, Tuhan menulis jalan yang aneh agar kita bisa saling menemukan alasan untuk memaafkan. Malam itu mereka berjalan dalam diam. Tak ada lagi kata-kata. Hanya langkah kaki di jalan basah dan suara hujan yang tersisa sebagai saksi. Beberapa minggu berlalu, badai media mereda. Nama Ardiansyah kembali bersih, dan perusahaan mulai bangkit pelan-pelan. Tapi bagi Alia, hidupnya tidak lagi sama. Ia tidak lagi bekerja dengan niat membalas dendam. Kini setiap langkahnya di kantor penuh rasa hormat dan keinginan untuk menebus masa lalu. Suatu pagi, Ardiansyah memanggilnya ke ruang kerja.
Udara di ruangan itu hangat, aroma kopi tercium samar. "Alia," ucapnya pelan, "aku akan menyerahkan sebagian tanggung jawab proyek sosial ini padamu." Alia terkejut. "Bapak yakin? Saya masih belum pantas." Ardiansyah tersenyum. "Kamu pantas. Karena kamu tahu rasanya kehilangan, kamu tahu rasanya berjuang. Orang seperti kamu dibutuhkan untuk membuat dunia ini lebih jujur." Mata Alia basah. Ia menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. "Terima kasih, Pak. Tapi saya masih merasa bersalah karena pernah membenci Bapak." Ardiansyah menggeleng. Benci dan cinta kadang lahir dari luka yang sama. "Yang penting, kamu tidak tinggal di sana selamanya." Kata-kata itu membuat dada Alia sesak sekaligus hangat. Ia tahu, di balik semua luka yang mereka lalui, ada kasih yang tumbuh tanpa nama, bukan cinta yang romantis, tapi ikatan jiwa antara dua manusia yang sama-sama terluka. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia berani tersenyum tanpa beban. Ia menatap langit dari jendela kantor, biru dan cerah, seperti memberi janji baru. Namun di tengah ketenangan itu, Ardiansyah menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau saja ayahmu masih hidup, aku yakin dia akan bangga padamu." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Senyum itu pecah di wajahnya, lembut dan tulus. "Mungkin, ayah sedang melihat kita sekarang, Pak," jawabnya pelan. "Dan aku tahu, dia pasti sudah memaafkan." Angin sore masuk lewat jendela, menggoyang tirai putih yang berayun pelan. Di antara cahaya yang lembut itu, Alia merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidup. Dendamnya telah mati, digantikan kasih yang lebih besar dari amarah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang, seperti lembaran baru yang dibuka perlahan oleh waktu. Alia kini dipercaya mengurus proyek sosial milik perusahaan, mendatangi desa-desa, membantu keluarga yang nasibnya mirip dengan masa lalunya sendiri. Setiap kali ia menatap wajah anak kecil yang tersenyum karena bantuan itu, hatinya menghangat. Ia tahu, inilah caranya menebus semua kesalahan, bukan dengan membalas dendam, tapi dengan memberi kehidupan yang lebih baik bagi orang lain. Sore itu, Ardiansyah menemuinya di halaman kantor. Matahari hampir tenggelam, langit berwarna jingga keemasan. "Kamu tahu," katanya pelan, "dulu aku berpikir harta adalah cara menebus rasa bersalah. Tapi setelah mengenalmu, aku sadar, yang bisa menyembuhkan luka bukan uang, tapi keberanian untuk memaafkan." Alia tersenyum lembut. "Saya pun belajar hal yang sama, Pak. Dulu saya kira balas dendam akan membuat saya tenang. Tapi ternyata, justru pengampunanlah yang membuat hati saya hidup lagi." Ardiansyah menatapnya penuh kebanggaan. "Kau seperti anakku sendiri, Alia. Aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita dengan cara yang tak biasa." Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Alia pulang dengan langkah ringan. Ia melewati jalanan yang dulu terasa gelap dan menakutkan, kini tampak berbeda, terang, hidup, dan penuh harapan. Ia membawa seikat bunga melati putih, melangkah menuju pemakaman kecil di ujung kota. Angin berembus lembut ketika ia tiba di depan makam ayahnya. Rerumputan hijau menutupi batu nisan yang sederhana. Alia berlutut, membersihkan dedaunan kering di sekitarnya, lalu meletakkan bunga itu dengan hati-hati. "Ayah," bisiknya lirih, "aku sudah bertemu orang itu. Orang yang dulu aku benci. Tapi ternyata, dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia bukan musuh kita, Ayah. Dia justru orang yang menolongku berdiri lagi." Air matanya jatuh satu persatu. Tapi kali ini bukan tangis duka, melainkan air mata yang menenangkan. "Aku tidak lagi ingin membalas dendam. Aku hanya ingin melanjutkan hidup dengan cara yang ayah ajarkan, dengan kebaikan." Langit mulai gelap. Sinar rembulan perlahan muncul di antara awan tipis. Alia memejamkan mata, mengatupkan kedua tangannya, dan berdoa dalam diam. Suara jangkrik terdengar samar di kejauhan. Ketika ia membuka mata, senyum tipis menghiasi wajahnya. Di dalam hatinya, ia tahu ayahnya mendengar setiap kata. Ia tahu, arwahnya kini tenang, karena anak gadisnya akhirnya memaafkan dunia yang dulu begitu kejam padanya. Dari kejauhan, Ardiansyah berdiri tanpa suara, memandang Alia yang berdoa di sisi makam. Ia tidak ingin mengganggu, hanya menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Angin malam berhembus, membawa harumnya bunga melati yang memenuhi udara.
Di bawah cahaya bulan, dua jiwa yang dulu terikat oleh dendam kini disatukan oleh pengampunan. Alia menoleh sejenak, tersenyum ke arah pria itu. Tanpa kata, mereka sama-sama tahu, luka masa lalu mereka akhirnya telah sembuh. Dan malam itu, di antara doa dan keheningan, dendam yang dulu menjadi bara,